Ridho ikhlas napa mboten Bu? 2 menit lagi maghrib Bu. Ikhlas apa bongkol? Harus ikhlas Bu. Allah ini kok nggak adil, wah Allah diprotes. Jangan ya Bu ya, harus ikhlas ya Bu ya. Alhamdulillah, walaupun tinggal 5 menit, cepet makan ya Bu ya. Bisa buka duluan. Itu maksudnya ya. Oke, boleh nggak sih kalau kita mau Ramadan kayak gini, kemudian kita nggak mau haid, misalnya mau menunda, lalu kita makan pil, minum pil, boleh nggak? Tidak dianjurkan ya. Hampir keseluruhan ahli kesehatan, para dokter tidak menganjurkan. Kenapa begitu? Karena akan membahayakan kesehatan tubuh badan kita. Kotoran yang seharusnya keluar dibuang, ini kok malah disimpan. Contoh, kita mau kencing banget nih Bu, kencing, tiba-tiba nyari pil di farmasi mana itu. Aku mau beli pil anti apa? Bukan anti, penunda kencing. Oh harganya mahal, beli juga 150 ya Bu ya. Coba bayangin nggak bisa kencing sampai besok Bu. Wah sakit kita Bu. Nah makanya ibu yang sudah ditakdirkan dan menjadi kudrat wanita, terima dengan hati yang apa? Ikhlas, lapang ya Bu ya. Terus diterima saja. Ikhlas. Tahu ikhlas? Apa artinya ikhlas? Bahagia. Menerima. Apa lagi? Legowo, macam-macam mes. Tak kasih contoh yang nggak bagus. Pernah ngupil? Sering. Sudah ngupil, kepalanya miring kanan, miring. 30 menit nggak dapat 1 jam belum kena lagi. 1 jam kena, tiba-tiba muncul dapat. Ayo ditaruh di bank apa di laci apa di bawah bantal Bu. Ketika buang upil, ikhlas nama pembuatan Bu. Apa baru dibuang, dilihat lagi, jangan-jangan jadi dolar. Ya kalau sudah dibuang ya katakan sajalah, kurelakan dikau pergi. Ini artinya ikhlas, jadi harus ikhlas ya Bu ya. Tadi nomor berapa Bu? 4, keluar air mani dengan sengaja ya. Ini sudah dewasa semua, nggak perlu dijelasin dalam-dalam. Oke. Nomor 4, apa 4 Bu? Nah ini penting nih. Apa artinya sunnah Bu? Apabila dikerjakan dapat, kalau tidak, berarti milih yang mana Bu? Nah nih yang menguntungkan ya Bu ya. Maka lakukan, jangan malas-malas melakukan yang sunnah. Mana yang sunnah-sunnahnya? Mari kita kaji. 1, salat tarawih dan witir. Nanti malam ya Bu ya. Bagi yang pertama kali nanti malam ya. Tarawih itu berasal dari perkataan roha. Tarawih roha. Rehat atau rehat. Istirahat. Istirahat. Ya istirahat, bahasa Arab sebenarnya istirahat dari roha. Jadi tarawih itu artinya sholat yang bisa sambil beristirahat. 2 rakaat, minum dulu, boleh nggak? Boleh. Tarawih itu artinya rileks, sholat rileks. 2 rakaat, ngopi dulu sebentar 5 menit, boleh namanya juga tarawih ya. Iya. Maka kalau di kampung itu biasanya setelah 8 rakaat atau berapa itu ada minum dulu sebentar itu. Saya lupa itu. Ya, minum disambung lagi. Ya namanya juga tarawih ya. Salat rileks. Nah, ini ya. Maka disebut tarawih. Ya. Oke, salat tarawih yang pernah dilakukan oleh Nabi
itu hanya 8 plus 3 jadi 11. Tapi sebenarnya boleh ditambah ya dengan semampu kita. Ya. Sekarang di Mekah dan Madinah sudah diumumkan. Ya. Hanya 10 rakaat tarawihnya plus witir 3 atau 5 ya, 3 ataupun 5. Kalau dulu di Madinah sampai 30 lebih witirnya saja. 34 atau 38 ya. Ya bagus ya, tapi bagi yang mampu. Tapi Nabi tidak memberatkan umatnya. Makanya ya ikutilah standar Nabi ya Bu ya, kita yang mungkin waktunya kurang, tenaganya kurang, ya sudahlah ambil yang minimum ya. Karena kalau Nabi sholatnya 20 rakaat mungkin pada males ya Bu ya, berat ya Bu ya. Makanya Islam itu agama yang simple ya. Nggak bisa 12 ya 10 nggak bisa 8 susah juga ya wis 6 ya Bu ya, nggak ada masalahnya ya. Yang penting melakukan apa? Sholat 4 rakaat tiba-tiba puyeng ya tidurlah ya Bu ya, nanti disambung lagi. Nah gitu, ini namanya juga sholat apa? Tarawih. Jadi upayakan ya Bu ya, di rumah majikan upayakan sholat tarawih. Bisa nggak sholat tarawih di rumah majikan? Bisa. Tidak semestinya di masjid ya Bu ya. Bahkan menurut hadis ya, seabdal sholat bagi wanita adalah fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya ya. Tapi kenapa maksudnya ya, kalau ada kesempatan di masjid kita seperti ini yang banyak manfaatnya, kenapa tidak ambil ya Bu ya? Karena dengan tarawih ini minimum ada 5 manfaat Bu ya. Pertama, jamaahnya dapat 27 ya Bu ya. Kemudian ada dalil Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan qiyam salat tarawih ya, apalagi berjamaah, maka seluruh dosa-dosa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat kedua kalau kita berada di masjid berjamaah ya, hati kita akan terpaut ya dengan masjid. Ya, beda loh Bu, sholat di masjid sendirian dengan sendiriannya Bu ya. Iya, di sini apalagi tarawih, kita seolah-olah ya, kita berada di mana Bu? Di kampung, di Masjidil Haram. Allahumma amin. Tapi kalau sholatnya sendirian, sudah sendirian, bukan di rumah kita lagi. Coba bayangin ya Bu ya. Iya, kayaknya sedih ya Bu ya. Nah ini ya, manfaat lain, dapat silaturahminya, ketemu dengan teman-teman ya Bu ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Waktunya tidak cukup. Kita teruskan dengan yang kedua, ta'jil, bukan tajil. Pakai ain. Ta'jil. Ta'jil bukan kata benda tetapi kata kerja. Saya ingatkan kembali. Ta'jil bahasa Arab itu artinya fighty. Apa fighty itu? Cepat. Ini nih, contoh. Maghrib tinggal 2 menit. Di depan saya makanan penuh. Tangan kanan pegang kurma. Saya waktu kecil dulu Bu. Kecil ya Bu ya. 2 menit lagi nih, tangan kiri pegang apa Bu? Air. Tinggal 2 menit. 1 menit lagi, udah mendekat ke mulut ke sini. Setengah menit lagi, wah ini Bu. Allahu Akbar, cop. Lah ini namanya ta'jil. Neng. Cepet. Jangan. Nanti aku 10 menit lagi minumnya. Itu namanya ya. Dan lebih cepat, lebih baik ya untuk anggota badan kita ya. Nah, ini namanya apa? Ta'jil. Sampai di tanah Jawa, takjil jadi jaburan. Tahu jaburan? Jadi makanan gitu loh. Mana takjilnya? Kan begitu ya Bu ya? Padahal salah bahasa itu. Salah itu. Ya Bu ya? Harusnya takjil itu kata kerja. Cepet-cepet ketika maghrib sudah
Ya, cepat berbuka maksudnya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai hastening. Hasten itu cepat-cepat. Ya, hasten. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, berdoa sewaktu berbuka dan ketika berbuka. Sebelum berbuka nih Bu ya. Apalagi ya sekarang juga disunahkan, dianjurkan kita ya berdoa kepada Allah dalam kondisi lapar. Ibu-ibu nggak tahu panjenengan gimana melihatnya. Allah, siapa yang nyuruh kita berlapar-lapar ini Bu? Allah kan? Allah ya Bu ya? Jalannya lemes, masak juga, ngeliatin makanan lemes. Semuanya serba lemes ya. Iya, Allah ngeliatin kita, ya Allah hambamu kau mesakno melase. Kayak gitu loh Bu. Karena siapa yang nyuruh? Tiba-tiba hamba yang disuruh jadi lemes ini minta sesuatu, maksudnya doa Bu. Ayo kira-kira pendongannya pun dikabulkan apa buatan Bu? Nah itu maksudnya. Maka doa orang yang lagi lemes, lagi puasa, yang memang lemes itu disuruh Allah, ketika kita minta sesuatu kepada Allah, Allah kasih apa enggak Bu? Kasih Bu, kasih. Ngerti maksud logikanya ya Bu ya? Itu, maka berbanyak doa ketika kita sedang apa? Lemes puasa ya Bu ya. Maka hadisnya itu tadi ya, orang yang lagi shaim doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sedang ngadepi makanan menjelang maghrib ya Bu ya. Nah ini berbanyak doa. Dan doanya ketika buka apa Bu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu birahmatika. Nah ini Bu ya. Nomor 6. Apa nomor 6? Memberi bantuan, memberi makan. Nomor 5 ya. Memberi makan untuk berbuka kepada orang yang ini Bu, pahalanya seperti yang kita dapatkan itu seperti orang yang berpuasa itu Bu. Jadi ketika kita memberikan makanan untuk berbuka puasa, kita dapat pahalanya dia itu, kita juga dapat. Dia berpuasanya itu kita juga dapat. Nah makanya kalau di Arab Saudi Bu, yang namanya buka puasa itu makanan melimpah ruah. Ya jutaan di masjid itu semua kebagian semua orang jamaah itu. Di Madinah, langsung Bu, sampai di luar masjid, di dalam masjid, ya. Maghrib tinggal ya setengah 1 jam lah, terus siap semua dapat semuanya Bu. Ini dari apa namanya bantuan dari orang-orang yang muhsinin ya, orang-orang yang selalu memberikan bantuan karena paham, mereka tahu pahalanya Bu ya, sampai mengirimkan apa itu kurma ke luar negeri, itu karena melihat pahalanya ya. Kita memberikan satu makanan untuk berbuka puasa pada orang yang berbuka puasa ini, itu pahalanya kita sama dapat seperti orang yang puasa itu. Nah ini makanya berlomba-lomba, kita pun demikian ya Bu ya. Malah jangan menjadi pelit, karena ada orang yang pelit ya Bu ya. Iya, hanya untuk aku, jangan Bu ya, karena akibatnya akan dipeliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih sering membantu akan lebih sering dibantu oleh Allah. Lebih sering memberi akan lebih sering menerima. Yakin apa buatan Bu? Harus yakin. Dan ini diakui oleh orang-orang yang kaya raya non muslim. Bill Gates, orang kafir Bu, bukan orang muslim, tapi dia meyakini kalau Anda ingin kaya, dia orang terkaya di Amerika. Kalau Anda ingin kaya, kayakan orang lain. Jangan takut-takut. Maksudnya jangan takut bantu orang gitu loh. Jangan takut miskin ya Bu ya. Karena pasti Allah akan memberikan, yang di atas akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Nah ini ya Bu ya. Apalagi dilakukannya pada bulan puasa Ramadan yang nilainya di situ ada keberkahan dan berlipat ganda. Dalam hadis dikatakan, ketika Anda melakukan hal-hal yang sunnah, maka nilai pahalanya sama dengan wajib. Nilainya loh Bu. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, nilainya akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat.
kalau dilakukannya pada bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan training latihan kita semua untuk menjadi donatur yang hebat. Itu ya Bu ya. Ini Ramadan, bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan training selama sebulan penuh nih Bu, penuh ya Bu ya, supaya kita menjadi orang yang sabar, orang yang jujur, tepat janji ya Bu ya, dinyek-nyek sabar, dimarahi orang sabar, dibentak-bentak, adanya di bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan, apabila kamu dinyek-nyek orang, maka katakan inni shaimun, inni shaimun. Wah, hebat loh Bu. Iya, kata Nabi, wa in sabahu ahadun, kalau ada orang mencerca mencacimu, maka katakan kepada orang itu, aku lagi puasa, aku lagi puasa. 3 kali loh Bu. Mbak, ojo madani, aku lagi puasa. Kata Nabi, hebat loh Bu. Karena memang ternyata ibu-ibu, yang namanya orang lagi lemes Bu ya, lagi lapar, diwadani Bu, dinyek-nyek, diledek-ledek. Ayo cepet egonya apa enggak Bu? Cepet marah apa enggak? Wah, kalau dia ada golok di situ mungkin langsung ya Bu ya. Karena lagi lapar Bu, orang lagi lapar kok diledek-ledek, coba Bu. Darahnya cepet apa Bu? Enggak percaya, monggo coba nanti Bu ya. Iya. Maka hebat luar biasa Nabi itu, ya. Maka jangan ngeledek orang puasa ya Bu ya. Iya. Dan orang yang diledeki kalau lagi puasa, katakan kepada yang ledek itu apa tadi Bu? Ini shaimun, ini shaimun, ini shaimun. Insya Allah nggak jadi berantem Bu. Ayo. Orang ngeledek, oh ya aku kasihan juga ya, orang lagi lemes kok. Nah itu Bu. Iya, dan kita ya nggak mau balas itu Bu, cuma ngomong itu tok. Nah, hebat ya Bu ya, hebat Bu Islam itu ya Bu ya. Nah ini, itu senjata luar biasa dari Nabi untuk mengendalikan ego dan emosi. Ya, karena dikatakan kuat oleh Nabi bukanlah orang yang dapat men-smackdown orang lain, tetapi yang dikatakan kuat adalah orang yang dapat menahan emosi ketika dia marah sewa. Tahan juga, wah itu orang hebat itu. Nah. Seterusnya apa lagi? Baca Al-Quran ya. Kemudian hal-hal yang kelima, cepat saya tinggal 1 menit lagi. Keluar sperma, ini boleh, nggak apa-apa Bu. Kalau mimpi misalnya ya, siang-siang tiba-tiba mimpi basah, teruskan puasamu. Mandi, menyelam, mandi lulur, berenang, boleh nggak? Boleh, supaya seger maksudnya. Meneteskan obat ke dalam mata, boleh. Yang membatalkan loh, melalui sini nih, gerak sampai sini. Mau disuntik 15 kali, mau ditekan, nggak apa-apa Bu. Nggak membatalkan. 4, mencium. Mau nyium sopok di suami nggak ada ya. 5, injeksi. 6, kumur-kumur. Nah ini mencicipi makanan ini Bu. Boleh Bu, tapi jangan di 6, 9, mencium bau-bauan yang harum. Dan 10, orang yang berjunub di waktu malam boleh menangguhkan mandi setelah malam hubungan suami istri. Aku nanti mandinya lah setelah masuk sholat subuh. Boleh. Alhamdulillah pas jam 1 ya. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Silakan ditutup Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.